wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Ibu absen. Apakah ada yang tidak masuk? Dewi masuk. Intan, Jono, Jackie. Baik, masuk ya semua ya. Baik, sebelum itu marilah kita berdoa. Silakan perwakilan memimpin doa. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang jenis-jenis profesi akuntansi hari ini, apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang kita bahas minggu kemarin? Misal ada yang belum paham, bisa ditanyakan lagi, kita bahas hari ini. Baik, sudah ya, sudah paham ya semua ya. Baik, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis profesi akuntansi. Nah, apa saja sih jenis-jenis profesi akuntansi? Kemudian bidang spesialisasi profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk akuntan publik, akuntan intern, akuntan keuangan atau akuntan dagang, kemudian akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Apa itu akuntan publik? Nah, akuntan publik atau bisa juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Nah, yang termasuk dalam kategori akuntan publik yaitu akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik. Nah, seorang akuntan publik dapat melakukan audit terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen. Nah, kemudian akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugas mereka itu adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan pada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan pada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran penanganan masalah dan pemeriksaan intern. Kemudian akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya apa? Misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Kemudian akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi. Nah, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Kemudian apa saja sih bidang-bidang akuntansi? Nah, bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi biaya, akuntansi audit, dan yang lainnya. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, akuntansi keuangan yaitu untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam periode tertentu dan laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi manajerial. Nah, akuntansi manajerial ini yaitu melibatkan analisis keuangan, pengangguran dan permasalahan, analisis biaya, evaluasi keputusan bisnis, dan lain-lain. Kemudian akuntansi biaya ini. Akuntansi biaya ini menganalisis biaya aktual dan standar, menyajikan data operasional biaya. Kemudian akuntansi audit, menguji dan memeriksa kebenaran dari suatu laporan keuangan, standar operasi, standar sistem operasional serta aturan untuk mengetahui apakah semua sistem akuntansi berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku. Kemudian akuntansi pajak. Ini untuk pengolahan data kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.
Kemudian akuntansi anggaran untuk mencatat transaksi yang terjadi dan terdapat pada setiap anggaran mulai dari anggaran yang disahkan hingga penutupan buku anggaran akhir tahun. Kemudian akuntansi internasional. Nah, akuntansi internasional ini mempelajari tentang akuntansi di beberapa negara di mana kegiatannya berhubungan dengan transaksi yang berada di luar negeri. Kemudian apa etika profesi akuntansi? Etika profesi akuntansi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi akuntansi. Apa syarat-syaratnya? Nah, yang pertama, mampu bersikap secara independen, memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesionalannya sebagai profesi akuntansi, sebagai profesi akuntan. Kemudian memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku dan bekerja bukan dengan motif komersil, tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, semua juga sudah ada di buku. Kalian baca lagi, cermati lagi di buku, kemudian nanti akan Ibu tanyakan ke kalian sejauh mana kalian memahami tentang materi hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Baik, setelah ini anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mendiskusikan tentang jenis-jenis profesi akuntansi tadi, dan nanti setelah berdiskusi dengan teman sebangku, nah dalam diskusi dengan teman sebangku nanti kalian bisa bertukar ide tentang jenis-jenis profesi akuntansi, spesialisasi profesi akuntansi tadi, dan Ibu tadi juga sudah menjelaskan. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian menyimpulkan apa sih sebenarnya itu jenis-jenis profesi akuntansi itu apa saja, kemudian spesialisasi profesi akuntansi itu apa saja. Setelah itu kita berdiskusi satu kelas untuk membahas materi hari ini. Kita membahas tentang tadi profesi akuntansi dan spesialisasi akuntansi. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian kuis. Baik, tadi apa sih profesi akuntansi itu? Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Yang paham tentang profesi akuntansi yang telah Ibu jelaskan tadi dan yang telah kalian diskusikan dengan teman sebangku. Ya, profesi akuntansi pekerjaannya menggunakan kalian di bidang akuntansi. Dan yang termasuk profesi akuntansi tadi itu apa aja? Ayo, apa aja tadi yang telah Ibu jelaskan? Profesi akuntansi tadi apa aja? Yang termasuk profesi akuntansi, ya akuntan publik, akuntan intern, akuntan keuangan, dan yang lainnya. Kemudian bidang-bidang akuntansinya tadi apa aja sih? Ada akuntansi apa saja? Ya, akuntansi keuangan, kemudian akuntansi biaya, akuntansi manajerial, akuntansi audit, dan masih banyak lagi. Bentar ya. Nah, tadi udah kita bahas semua ya tentang apa saja jenis-jenis profesi akuntansi, bidang spesialisasi akuntansi, kemudian syarat-syarat profesi akuntansi tadi apa saja udah kita bahas. Nah, kuis Ibu ini juga mudah. Yang telah kita bahas semua Ibu jadikan kuis. Pasti kalian bisa, masa nggak bisa? Ya. Baik, kuis yang pertama. Apa saja jenis-jenis profesi akuntansi? Mudah sekali, loh. Ya, akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, pintar-pintar.
Kemudian apa saja spesialisasi akuntansi? Akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi biaya. Pinter. Kemudian apa saja syarat-syarat profesi akuntansi? Syaratnya tadi apa? Mampu bersikap independen. Kemudian apa lagi? Ya, pinter. Apa lagi? Siapa yang mau menambahkan jawabannya? Ya. Ya. Kemudian yang terakhir sebutkan profesi akuntansi apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yuk, apa? Di lingkungan, misalkan di lingkungan di dekat rumah Putri ada seorang akuntan. Akuntan apa? Akuntan publik. Yang lain? Akuntan pemerintah, akuntan pajak. Ya, pintar semua ya. Baik anak-anak, sudah selesai kuisnya. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat tadi kita membahas apa? Iya, membahas tentang jenis-jenis profesi akuntansi. Tadi apa aja jenis-jenis profesi akuntansi? Ya, akuntan publik, akuntan intern, kemudian akuntan pemerintah. Ya, sudah pintar-pintar semua. Kemudian bidang-bidang akuntansi tadi apa saja? Akuntansi keuangan, akuntansi biaya. Kemudian ya, akuntansi audit. Pintar. Terus semua dari yang kita bahas hari ini. Masih ada yang belum paham? Paham semua? Alhamdulillah kalau paham semua ya. Baik, kalau paham semua, setelah ini nanti sebelum ibu akhiri, nanti akan ibu kasih tugas dikerjakan di rumah. Baik itu materi yang kita pelajari hari ini. Apabila nanti ada yang belum paham, boleh ditanyakan lagi, atau minggu depan boleh ditanyakan lagi ada yang belum paham tentang jenis-jenis profesi akuntansi, spesialisasi akuntansi itu apa aja. Baik, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya, nanti tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, semangat terus ya belajarnya.